karena sering ada pertanyaan, Mbak, kalau suami saya selingkuh, Iya. aku cara menjarain dia gimana? Wih, seru ini, menarik ini. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Malam hari ini teman ngobrol saya kembali lagi dengan Mbak Yanti dari KMTH. Jadi KMTH komunitas masyarakat tanggap hukum. Wes ngurusi hukum ya Mbak. Urusan protes saya. Urusan masalah kok apa kate mbok mangan dhewe bojoku iki mangan dhewe wis mesti wae kene omong-omongan we mengambil keuntungan dengan aku tidak bisa makan. Oke Mbak, hari ini kita bahas tentang perceraian. Kok perceraian? Kita bahas selingkuh dulu ya. Selingkuh ini lagi rame Mbak, luar biasa ini. Selingkuh lagi rame dan perselingkuhan ini dimarakkan dengan adanya sinetron juga ya. Layangan pedot. Bleset. Layangan pedot. Jadi beberapa case ada masuk juga ya Mbak, cerai tentang perselingkuhan, terus biaya cerai ini, terus ABCD ya. Dari Hongkong ada Mbak berarti? Ya, kalau yang masuk ke kita memang rata-rata dari luar negeri. Waduh, keren ya. Hongkong, Taiwan, Singapura. Wah, itu selingkuh. Wes, monggo Mbak. Jadi dari mana asal usulnya selingkuh, bagaimana selingkuh diperkarakan, bagaimana akhirnya perselingkuhan nanti berakhir dari sebuah perceraian, runutannya dan ABCD-nya, karena dari hal selingkuh pun bisa dibahas menjadi sesuatu yang menarik ini. Monggo Mbak Yanti. Perselingkuhan kan memang ya, apalagi kita di luar negeri ya. Nek enggak sing di rumah yang selingkuh ya di sini yang selingkuh. Itu sudah wajar. Benar, itu sudah wajar. Berarti memang nek yang kadang sing teman-teman yang di Hongkong itu wes mutung golek cari penghasilan tok, cari duit, kadang libur pun emang mending lembur gitu kan. Kan ada yang seperti itu. Terus kadang libur aja emang meh jajan, meh ini meh beli yang apa sama hal emang dipikir ke kanggo orang-orang yang di rumah. Yes. Mikir ke keluarga di rumah. Ternyata dana yang dikirim di rumah malah buat nyewa hotel hotel. Oh no. Nah, dana yang dikirimkan ke rumah malah seolah-olah yang di rumah itu difasilitasi oleh istrinya untuk melakukan hal-hal. Lucunya gini Mas, perselingkuhan yang paling lucu itu dia selingkuh dengan biaya istrinya. Wah kan keren. Asli loh, banyak itu Mbak. Dan aku kadang menarik mau ngangkat ini ngomong sama siapa lah kok tiba-tiba sampai ngejak ngomong. Oke, lanjut. Jadi di rumah ya kalau yang di sini sudah lama kan ya mesti wis beli macam-macam lah. Ada yang beli motor, beli mobil, rumahnya sudah bagus. Malah rumah yang sudah bagus dibawa pulang itu teman tidurnya. Jadi kan difasilitasi wis nggak nyewa hotel kan. Terus nyewa hotel, terus ada lagi yang beli motor buat ngalor ngidul sama teman tidurnya. Beli mobil gawe kece-kecenan. Aku lo punya mobil, sedangkan yang dijak itu kan nggak tahu kalau mobil itu hasil dari istrinya. Istrinya yang banting, tulangnya dibanting-banting. Iya. Di Hongkong. Yang lebih gila lagi. Ada suami yang terang-terangan ngomong sama selingkuhannya bahwa istrinya itu di luar negeri dan dia dapat kiriman setiap bulan. Dan selingkuhannya itu malah bahagia. Wow.
Jadi- Ini asli obrolan yang menurutku baru saya nemu nih. Baru saya nemu untuk dibahas sisi positifnya, dibahas untuk bagaimana kelanjutannya dan bagaimana mengedukasi teman-teman. Lanjut, Mbak. Ya, dari situ kan karena kadang ya orang datang ke kita awalnya mau cerai. Dia wes curhat sambil nangis dia sudah habis berapa puluh juta untuk suaminya yang di rumah. Kita sudah masuk, kita sudah carikan pengacara, akhirnya ngomong, Mbak, aku nggak jadi cerai. Nah, aku masih cinta sama suamiku. Aku bingung. sudah jelas-jelas dia dikhianati. Ya. Sudah jelas-jelas suaminya di rumah punya punya wanita idaman lain. Yes. Lah kok dia dengan beda? Tapi aku nggak bisa, Mbak. Bagaimanapun juga dia adalah bapaknya anakku. Aku nggak bisa menceraikan dia. Di samping itu aku masih cinta sama dia. Waduh. Tapi padahal curhat-curhatan nek bojone melakukan A, melakukan B, melakukan C. Kita sudah kumpulkan bukti. Bahkan gini, kita kalau mau bukti itu kita koordinasi dengan keluarga korban. Oh. Jadi benar nggak? Karena saya pernah menemui kasus itu dia ngomong bahwa Mbak, suami saya di rumah selingkuh, dia punya wanita lain, dia punya ini. Nah, kita kan modelnya kita nggak percaya dengan satu orang. Terus aku ngomong, iya Mbak, boleh minta tolong kontaknya yang di rumah nggak? Nah, kontak yang di rumah dihubungi, otomatis kan aku nggak menghubungi satu orang tok. Jadi yang dikasih ke aku ki adiknya, nomornya adiknya. Otomatis adiknya kan sudah disetting sama dia. Nanti kalau ada yang telepon kamu, tanya-tanya masalah ini, kamu jawab ini. Sudah jelas itu. Nah, setelah sudah seperti itu kebetulan itu dari Jawa Timur juga. Jawa Timur, terus ya kan karena aku di Jawa Tengah kan aku nggak tahu aku mau hubungi siapa. Akhirnya aku cari teman-teman siapa yang rumahnya di daerah-daerah situ. Ada. Nah, benar kenal dengan orang ini, kenal dengan adiknya itu. Ya aku yang tak cari kan kelurahannya dulu. Tak tanya, Pak, ini kita ada kasus seperti ini. Terus istrinya mengatakan bahwa katanya suaminya di rumah punya wanita lain. Keterangan berbeda dari 3 orang. Kaget aku, Mas. Ternyata si istri yang di Hong Kong itu tidak pernah menghubungi rumah, kecuali adiknya itu yang dihubungi. Bahkan orang tuanya sendiri pun tidak pernah dikabari. Berarti double cross check ya, dari kalau kita percaya satu sisi, iya nek kita bener, nek kita salah apa malah gebuki wong kita nantinya. Jadi double cross check dari yang korban cerita sama sampean, dari sisi keluarga juga bagaimana? Iya, pasti nek itu harus luar biasa ya kasus mbules entut ya. Setiap orang berarti merasa ingin benar ya. Betul. Selalu ingin merasa benar berarti. Manusiawi banget sih. Oke. Dari kasus perceraian terus kemudian dua sisi sampean cross check bagaimana di lapangan dan bagaimana juga cerita dari sang istri yang ada di luar negeri. Terus habis itu tahap berikutnya kemana, Mbak? Ya, tahap berikutnya karena kan sudah berhubungan, sudah tahu faktanya seperti apa. Tapi kan saya juga nggak percaya begitu saja sama yang tak tanyai. Malah si kepala desa itu diam-diam ke rumah orang tuanya karena rumahnya orang tuanya itu nggak jadi satu sama dia kan. Terus kepala desa itu ke rumah orang tuanya tanya, ini keluarga ini sebenarnya harmonis apa tidak? Istrinya di luar negeri, ini suaminya di rumah seperti apa gitu. Nah, terus orang tuanya si perempuan ini malah ngomong ke kepala desa, jangankan kirim uang ke rumah, kabar saja saya nggak pernah dikabari, Pak. Itu orang tuanya sendiri loh. Nah, nggak tahu masalah keluarganya apa ataupun kita nggak menggali masalah dia sama keluarganya ya, yang
ternyata dia memang putus kontak dengan orang tuanya dan hanya berhubungan kontak dengan adiknya. Di mana adiknya itu juga selalu menutupi aibnya kakak yang di Hong Kong itu. Ternyata yang di Hong Kong itu di sini punya pacar, yang di rumah tidak tahu, malah mau menggugat cerai. Nah itu kan saya salah sing nang Hong Kong. Ada begitu Ya. juga ya. Ada. Terus kan dia punya anak satu. Anaknya udah SMP kelas 3. Anaknya itu nggak pernah mau ditelepon sama ibunya. Duh. Tapi yang cerita kesampaian itu yang dari Indonesia apa yang dari Hong Kong? Dari Indonesia, dari orang tuanya sendiri, orang tua kandungnya. Saat bapaknya sekarang sudah meninggal. Dulu saat bapaknya sakit, karena perempuan ini dua bersaudara, dan anak-anaknya itu kayak sama orang tuanya kayak Menjauhi. Iya, don't care gitu loh. Lah, yang ngurusi kedua orang tuanya ini malah suaminya si perempuan ini. Oh, berarti ini kalau bisa kita bicara bahwa ada faktor culture shock ya. Ada faktor di mana dia sudah di luar negeri, dia sudah ada uang, dia sudah punya segalanya. Akhirnya dia mencoba untuk melupakan tanggung jawab ya. Lari dari tanggung jawab, lari dari apa yang semestinya, apa yang menjadi tujuannya. Ini case berarti dari Indonesia ya. Dari pihak suami yang ada di Indonesia. Tapi ada kasus yang sebaliknya juga ya. Nah, ini kita bahas secara umum aja. Kalau kita membahas satu case, maka teman-teman yang lainnya nggak punya gambaran. Tapi ketika kita bahas bahwa ada case dari Indonesia, kemudian ada case juga dari Hong Kong, seperti ini, metode penanganannya itu kan pasti beda-beda. Tapi secara general sampean bisa membagikan. Jadi kalau yang kita cari di preambule pembukaan di awal tadi adalah di Hong Kong memberikan segala sesuatu untuk di Indonesia dan Indonesia difasilitasi. Nah, ini kebalikannya yang saya menceritakan case tadi itu adalah dari Indonesia ternyata tidak ada kontak dari Hong Kong yang pada semestinya yang kontaknya cuma adiknya dan kong kali kong untuk tidak bisa dekat dengan keluarganya ya, orang tuanya ya. Jadi ada juga yang seperti itu ya. Berarti tidak murni segala sesuatu itu selalu yang bermasalah di Indonesia ya. Tapi bisa jadi yang bermasalah yang ada di Hong Kong. Bisa jadi. Jadi untuk case yang saya menceritakan tadi yang bermasalah di Indonesia ya. Di Indonesia. Jadi saya mesti arahkan untuk potong bahwa setiap case akan panjang. Jadi saya cuma mengarahkan bahwa ada tipe A, tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, dan bagaimana untuk menyelesaikan atau langkah-langkah bagaimana untuk mencari titik di mana titik temunya kemana kan kayak gitu kan. Jadinya kalau yang bermasalah di Hong Kong kita mesti kayak gimana, yang bermasalah di Indonesia kayak gimana. Oke, itu tadi yang dari Indonesia ya. Jadi ketika itu berarti investigasi ya yang sampean lakukan ada. Jadi wah nyiapin sembarang kali loh itu menghabiskan apa ya, pemikiran, waktu loh Mbak. Kok iya memang. Kok kayak gitu terus sampean ngelakuin seperti itu juga? Iya. Terus ada yang hadapi case dari Hong Kong yang mati-matian support Indonesia terus Indonesianya meleset, ada juga nggak? Banyak. Kesampaian juga? Iya. Ada berapa kira-kira? Banyak, ada ya 10 lebih. Waduh. Terus sekarang lagi jalan, lagi investigasi atau lagi yang sudah selesai, ada yang baru jalan setengah terus dia mundur, ada yang cuma datang ke kita cuma curhat, macam-macam Mas. Yang sampai selesai aja deh. Nanti kita bahas ke yang selesai karena ini ada role model ya. Jadi untuk pembicaraan kita yang artinya role model itu setidaknya mereka ada gambaran bahwa menyelesaikan persoalan yang seperti ini itu ternyata begini caranya. Ada role modelnya, ada manusianya yang bisa ditanya sampeannya kan.
Jadi agar mereka punya pandangan, punya gambaran, dan dalam memutuskan sesuatu mereka benar-benar mempertimbangkan itu semuanya. Yang selesai, Mbak, ada satu aja yang selesai yang pernah sampai tangani. Yang selesai itu ya kemarin yang selesainya cepat itu cuma 2 bulan selesai. Itu karena ya persetujuan dari suami. Jadi gini, suaminya di rumah memang sudah punya orang lain. Tetapi karena si istri ini cuma mau menuntut hak asuh anak, jadi dia nggak mempermasalahkan dia mau selingkuh apa enggak, itu urusan kamu. Ini si istri ini orangnya open mind banget. Jadi dia udah datang ke kita, iya dia datang ke kita, Mbak, aku cuma mau hak asuh anak. Masalah urusan gono gini itu gimana, Mbak? Soalnya aku ada beberapa tanah yang aku beli selama aku sudah menikah. Nah, kalau kita menyarankan itu harta gono gini itu kita urus belakangan. Karena saat perceraian urus hak asuh anak sekaligus ngurus harta gono gini itu nanti akan lama. Kan setelahnya toh, setelah cerai dulu baru itu yang diuruskan. Iya, tapi ada yang orang gerusa-gerusu, dia memasukkan gugatan perceraian sekaligus meminta pembagian harta. Itu ada. Dan itu pasti akan dimanfaatkan oleh kalau dia nggak pinter-pinter, ada oknum-oknum yang akan memanfaatkan situasi itu. Nah, kalau yang kasus yang selesai itu dia manut, ya Mbak, aku ikut, yang penting aku dapat hak asuh anak karena dari dia lahir bapaknya tidak pernah menafkahi. Nah, terus dulu dia anaknya masih bayi kan, dia berangkat ke Hongkong demi melanjutkan demi mencari uang untuk dirinya sendiri dan anaknya. Jadi memang dari awal jadi masuk itu udah artinya udah nggak perlu A B C D E F G lah. Iya. Karena wis terjadi penumpukan ya, wis penumpukan banget. Wis belenger. Terus dia ngomong terang-terangan, ya dia ngomong baik-baik karena aku juga salut sama si perempuan ini, dia bisa banget komunikasi dengan suaminya itu masih manggil sayang loh. Aku dengar sendiri di depanku dia teleponan, kita sudah nggak bisa jalan lagi, tolong nanti kalau ada surat dari pengacaraku ditandatangani biar proses semua lancar. Nanti kalau kamu mau menikah lagi, ya aku ikhlas, aku sudah nggak akan mengganggu kehidupanmu. Karena memang aku memang bukan pasangan yang baik buat kamu, aku meninggalkan kamu. Malah ngomong kayak gitu. Jadi dia itu seolah-olah merendah, Mas. Ini bisa digunakan sebagai role model kalau seandainya teman-teman juga mau selesai gitu ya. Iya, karena pertama kali dia ya namanya orang emosi, suaminya di rumah selingkuh ya tetap membara lah. Terus konselingan ke kita beberapa kali baru kita sarankan untuk menghubungi suaminya. Kita kasih masukan dulu beberapa. Kalau kamu nanti pakainya emosi, suamimu nggak terima, nanti malah kamu dipersulit, kamu nanti keluar uang banyak. Nah dari situ terus kita sarankan untuk dipikir dulu yuk, dan kamu prosesnya cepat, uang nggak keluar banyak, dan juga kamu dapat hak asuh anak kamu. Akhirnya dengan seperti itu ya mungkin karena dia juga sudah jenuh juga, jadi ya dia gayung bersambut, sudah jenuh, tidak dengan hati yang keras. Iya. Akhirnya gayung bersambut dan proses itu juga udah lama. Lancar. Yang satu berbesar hati, yang satu memang ambil keputusan yang benar, jadi itu tepat ya. Tapi kan ada juga yang notabene-nya si pihak laki-laki mengambil banyak keuntungan tapi dia tidak mau, bahkan tidak ingin menceraikan. Ada juga, tapi juga sudah selesai sama lewat kita juga. Ada beberapa yang selesai juga. Selesai. Walaupun persoalannya suami ini juga berat, maksudnya. Ya, karena uang terus itu suami. Tapi bisa selesai juga akhirnya. Selesai itu yang normalnya itu paling hanya habis 7 sampai 9 juta. Itu bisa sampai hampir 19 juta. Dan masuk ke kantong suami. Kalau masuk ke kantong suami berarti pengacaranya
negosiasi itu loh. itu satu ini lagi. Nah, namanya Antara suami pengacara sama suami negosiasi. iya, ayolah Ada lagi digampangin. yang lucu. Ada Ada digampangin lagi yang terus lucu. dibagi 2 atau dibagi sekian-sekian. Betul. What the fuck kan? Yes. Oke, I know. Aku tahu arahnya kalau ke situ. Lanjut. Terus Menarik ada ini, lagi satu menarik. yang lucu juga, itu malah si suami tidak tahu, Heeh. dimanfaatkan sama pengacaranya. Oh. Jadi, Macam jadi dari karena yang ini ada kasus yang di rumah juga sudah pengen cerai, tapi yang di sini juga pengen cerai, tapi pengacaranya butuh duit gitu loh. Kasarannya gitu. supaya keluar uang agak lebih banyak antara dua belah pihak. Jadi Anjir. pengacara itu dapat dari suami, dapat juga dari istri. Fuck. I know. Oke. Aku makanya dari sini ngerasa aku bahkan sempat punya temanku yang pengacara itu juga bilang, "Guys, profesimu guys," aku bilang. Ya apa manen, Bro. Jadi dia juga menyatakan bahwa kembali lagi ke hati nurani ya. Apakah kita juga akan mendapatkan sekali lagi orang yang bisa dipercaya dengan totally full tanpa mengambil sebuah keuntungan. Tapi kalau melalui sampean, nah ini persoalannya kan melalui sampean, ibaratnya case-nya itu melalui sampean itu, kalau sampean cenderung memilih pengacara yang kayak gimana loh, jangan bilang yang baik loh ya Mbak. Enggak, temanku pengacara enggak ada yang baik. Nanti sampean dimusuhi sama temennya semua loh. Biarin aja. Ya lanjut Kalau aku gimana? terang-terangan. Kalau sampean gimana nih? Aku dapat free, aku juga dapat free, wong aku kerja. Siap. Aku juga terang-terangan ngomong sama orang, Mbak, nanti ada biaya segini. Aku bantuin kamu juga nggak free kalau masalah perceraian. Kalau cerai ya, memang ini garis bawah, disclaimer cerai. dulu kita bahwa cerai. Lanjut. Karena itu memang ada peraturannya dari kantor hukum bahwa kita sebagai konseling, kita sebagai konselor itu pasti nanti akan ada istilah apa, gampangnya uang jajan lah. Ya telepon, investigasi, aku yang ke KJRI. Oh, ke KJRI. Ngurus surat kuasa. Oh ya masuk. Nah, Oh ini makanya akses sampean ada ya, karena ada uang ada di situ ya. Iya. Jangan-jangan sampean juga anunya saya KJRI ya, ayo. tapi untung saja di lantai 4 sana tidak ada yang kenal dengan saya. aku kadang-kadang itu juga berpikir yang out of the box ya. Kembali lagi bahwa saya berusaha untuk netral, saya berusaha menanya ke sampean kan ke hal yang sampai seperti itu dalam artian supaya nanti yang mengkonsumsi konten kita ini dia benar-benar pada saat memang maju kompensasi yang ada itu dia bisa memahami. Ada biaya-biaya yang mau dia keluarin, ada seperti ini, sebenarnya faktor-faktor resiko atau faktor-faktor gagalnya case atau faktor ABCD semuanya kan mesti menjadi pembicaraan di depan dengan teman-teman yang memang mempunyai permasalahan tersebut kan, Mbak. Kalau aku lebih suka kalau mereka ikut langsung, Mas. Jadi ada biaya apapun, kayak biaya fotokopi, kayak biaya apa gitu, aku lebih senangnya dia datang sendiri, dia ngurus sendiri dan aku nganter. Oh. Itu lebih happy aku karena tidak ada beban. Biaya. Nah, tidak ada beban dan yang kedua tidak ada penjelasan biaya. Jadi dia sendiri suka menjelaskan biaya. Cuman rule ya, aturannya gini. Iya. Yang kamu tempuh ini, jalannya ini, cara mainnya begini. Iya. Nah, mau mbok wakilno sama aku atau kamu mau jalanin sendiri itu proses. Kapan-kapan kita bawa orangnya lah, Mbak. Agak seru sih. Kalau memang bawa orangnya itu kan artinya kan contoh case-nya ada gitu. Jadi data kita bukan sekunder lagi, data kita adalah primer. Kalau data dari sampean kan data sekunder karena sampean adalah mengantarkan orang yang menjalani itu. Walaupun sebenarnya sumber informasinya cukup kuat kan. Menarik juga ini Mbak ya. Jadi seperti itu ya, sampean investigasi sampai membutuhkan data yang benar, akhirnya bisa mengambil sebuah langkah kan. Oh, keputusannya akan kayak gini, terus didiskusikan baik dari pihak si
perempuan, dan yang di sini laki-laki. penggugat apa yang tergugat ya. Sebisa mungkin memang bisa memediasi penggugat dan Iya, tergugat. itu langkah pertama. Ah. Langkah pertama itu aku selalu temukan mereka. Kalau Mm-mm. yang di sini kan biasanya kita cuma lewat video call ya, disambung bertiga gitu. Udah pada ini. Kadang kalau yang suaminya nakal itu dia ngomong, aku mau mbak diceraikan sama dia asalkan dia bayar berapa ke aku. Iya, itu aku juga pernah tahu. Terus kalau kasusnya sudah seperti itu, aku yang gregetan karena aku gajian. Jelas-jelas dia yang selingkuh di rumah, kok istrinya yang suruh bayar. Terus aku bilang aja, ya udah mas, gini aja, biar istrimu tenang aja kerja di sini, nggak usah ada perceraian, nggak usah ada gugatan, nggak usah ada apa-apa. Terserah anda mau selingkuh di rumah, biar istrimu tak temani di sini. Istrinya nggak terima, ya nggak gitu mbak, aku kan nggak, dia kan selingkuh di rumah, masuk dia, mbak, udah, masalah sampai di sini saja, nanti urusanmu sama aku. Udah aku mau gitu mas. Terus yang laki-laki udah tutup telepon, mbak besok minggu kita ketemu, tak jelasin semuanya. Kita strategi di situ. Oke, saya boleh agak sedikit menduga ya. Apakah juga ada faktor bikin surat atau bikin tindakan cerai goib yang dianggap pihak suaminya nggak ada terus mau kita selesaikan, atau adakah sampean pernah menempuh jalan seperti itu? Tidak, itu saya nggak pernah punya saran yang seperti itu. Belum ya? Belum sih, dan kayaknya aku nggak mau ambil resiko yang jelas mas. Dalam hal apapun aku itu orangnya ambil yang akurat. Dalam entah itu aku menyarankan ataupun memberi nasihat, itu aku nggak pernah memberikan asumsi-asumsi berdasarkan pikiranku sendiri yang nantinya tidak sesuai dengan dia, karena setiap orang itu mentalnya berbeda. Kasus yang sama pun mereka akan punya pemikiran yang berbeda. Jadi ya nggak bisa semua disamaratakan. Mbak ini kasusnya suaminya selingkuh, yang ini juga suaminya selingkuh, caranya harus satu seperti ini, sama, nggak bisa. Ya, I know. Tapi pastinya kan sampean akan berbicara dengan lawyer kan, pastinya kan. Iya. Nah, lawyer itu sampean temukan di area dekatnya mereka, atau lawyer yang memang bisa multi, dia bisa keluar dari area-area di tempatnya mereka, atau bagaimana? Kalau sejauh ini aku selalu melihat lokasi. Lokasi ya. Ya, jadi misalnya di Jawa Timur, ya udah aku cari relasi yang ada di Jawa Timur. Oh, per provinsi bukan per kabupaten atau distrik ya? Per provinsi. Oh, provinsi. Ya kalau kayak Jawa Timur kan luas banget ya mas, ya kadang ada yang di Sidoarjo, ada yang di Magetan gitu, aku cari yang terdekat. Karena apa? Saat lokasi pengacara itu jauh dengan pengadilan agama yang di kasusnya mbaknya, domisili, lanjut. Itu nanti akan menambah biaya. biaya. Dan aku nggak mau ada pembengkakan biaya saat menangani kasus. Siap. Berarti sampean belajarnya ini belajar case, belajar tata caranya pengacara, karena sekali lagi kan setiap pengacara menghandle segala sesuatu itu pasti punya A, B, C, D ya. Berarti double sampean dapat pembelajarannya, dapat knowledge-nya, dapat pengetahuannya, dapat link-nya, ada uang jajannya juga ya. Luar biasa. Ya nanti 2,5% lah. Aku kan makelar kan. Siap. Jangan 2,5%. Jangankan 2,5%, kita 50-50 saja. Oh jangan Mbak, saya nggak mau. Saya tidak mau lebih angka yang menjadi makelar itu nggak boleh angka yang besar. 2,5% itu nilai yang cukup. Luar biasa sampean ini. Jadi soalnya saya juga ada pernah 4 sampai 5 orang handle kasus perceraian. Cuman karena saya nggak up di sosial media dan saya nggak lakuin itu karena memang sekali lagi saya nggak pingin hanya cuman menyampaikan dari pihak saya. Saya kepingin orangnya, tapi orangnya
nggak usah mas, gini-gini nggak perlu, ya sudah. Kebanyakan mereka memang nggak mau, Mas. Ya maksud saya gini. Tapi kalau saya ini sorry tak potong dulu. Tapi kalau saya biasanya tak buat artikel. Oh ya, nggak masalah. Jadi intinya ya, kayak yang postingan itu kan itu sebenarnya kasus orang. Ya. Nggak, memang karena ketika kita berbicara pun ketika tidak ada landasan dan kita tidak jalanin kasusnya, maka how come to be story, to make a story itu how come, kan nggak, bagaimana kita bisa bercerita kalau tidak ada experience kan. Sebenarnya seperti itu. Cuman kembali lagi dalam persoalan menyampaikan sesuatu butuh diperhitungkan antara data primer, data sekunder, data pendukung. Jadi itu semuanya untuk menjadikan keautentikan apa yang kita lakukan kan. Sebenarnya saya memegang prinsip itu sih sebenarnya. Terkadang saya dalam menyampaikan sesuatu juga maju mundur. Apakah ini layak untuk saya konsumsikan? Walaupun itu sebenarnya nilainya baik ya. Karena kita punya pondasi dasar bahwa kita menunjukkan hal yang baik. Jadi menarik. Jadi menurut saya buat sampean yang lakukan ini benar-benar ekstra tenaga loh Mbak, ekstra energi loh. Ini nggak sesuatu yang gampang loh, naik sampai kronologisnya kayak gini itu. Luar biasa loh. Lanjut Mbak. Jadi akhirnya di endingnya yang case tadi yang mulus tadi yang pertama tadi yang 2 bulan selesai tadi ya, karena dia ikut arahan. Terus kebetulan pengacara juga tanggap sikap gitu loh. Terus menghubungi keluarganya seperti apa. Jadi satu kali sidang itu yang sidang kedua sudah dari saksi, dari ibu kandungnya dan satu saksi, langsung putusan di situ. Itu terus yang case yang suaminya kong kali kong sama pengacara itu sampai 5 bulan. Lumayan oke, Phil. Shit. Ya, sampai 5 bulan, tetapi akhirnya karena sudahlah, kamu minta berapapun tak kasih. Kamu minta uang berapa dari aku tak kasih. Asalkan kamu nggak usah datang ke pengadilan, nggak usah datang ke persidangan. Ya, lo cepat selesai tuh. Oke, lanjut. Ya, semuanya cepat selesai. Siap. Tapi saat dia minta uang, tak buatin surat dong. Oh ya. Kalau dia mungkir, kita bisa tuntut berarti. Aku punya surat. Tapi beda tuntutan, luar biasa. Beda. Karena udah jalani jadi sudah. Saya berpikir sudah pernah kecolongan satu. Oh ya gitu. Jadi belajar dari itu ya. Saya jadi juga ikut berpikir nih. Jadi setiap sampean menyampaikan kemungkinan ini. Jadi benar-benar case-case perceraian itu banyak celah ya untuk banyak sekali. Banyak celah untuk bisa melakukan pemerasan, banyak celah bisa melakukan penipuan. Jadi kadang anaknya aja dibuat meres istrinya sendiri. Ya ini saya juga sedikit jauh lebih paham. Banyak sekali. Jadi harus benar-benar double check ya, kiri kanan atas bawah ya, enggak. Kalau enggak ngatur strategi ya uang banyak, cerai enggak selesai, poroti terus, problem. Yes, menarik cerita ini. Kapan-kapan kita bikin seminar aja deh, kalau kayak gini nih seru. Boleh. Pernah loh seminar ini perceraian, webinar perceraian. Itu sampai 2 series loh aku. Iya. Karena sekali nggak selesai, dan itu aku ambil 2 pengacara, yang satu ada pengacara dari biasa, yang satu pengacara dari hukum Islam. Jadi kan beda. Itu ada perbedaan yang signifikan antara antara hukum Islamnya sendiri dengan hukum negara, hukum tata negara ini. Oke, kita back lagi ya. Saya kembali lagi ke arah selingkuh tadi ya. Berarti selingkuh aja itu bisa kita perkarakan nggak? Tergantung perselingkuhannya seperti apa. Gitu ya. Ini yang kayak gimana yang bisa kita perkarakan? Masuknya ke pembuktian, Mas. Nah, gimana? 2 macam perselingkuhan. Siap. 2 macam perselingkuhan. Yang pertama perselingkuhan yang tidak menikah. Perselingkuhan tidak menikah. Berarti tidak siri.
Bukan. Atau Misalnya Mas Andro Heeh. sama istrinya kan. Hmm. Nah, Mas Andro selingkuh sama saya, tetapi dengan saya tidak menikah. Itu perselingkuhan tidak menikah. Ya itu tetap perselingkuhan, Mbak. Karena Ada beda. yang beda. berikutnya. Yang berikutnya, Mas Andro sudah punya istri, Heeh. menikah siri dengan saya. Oh Tapi ya, izin istrinya. makanya saya tadi bilang siri ya yang diakui secara agama, selingkuh Iya. yang diakui secara agama. Aduh, ngomongnya kok nggak seru sih. Selingkuh yang diakui agama. Sebenarnya nggak bisa juga. Seharusnya sebenarnya menikah siri itu harus ada izin dari istri pertama, baru itu dikatakan boleh. Menurut saya loh ya. Itu kalau misalnya si suami tidak memalsukan identitas. Ini fikih ya, ini dalam kalau bahas ini. Iya, bahas itu tadi aja. Perselingkuhan yang tidak menikah dan perselingkuhan yang menikah secara agama deh. Nah, kita lebih fokus kedua itu deh. Kita nggak bahas perselingkuhan yang tidak menikah dulu. Kita nggak bahas fikihnya. Kalau bahas fikihnya nggak nyampe otakku. Aku juga bodoh, aku juga iya. Oke, lanjut. Perselingkuhan yang tidak menikah, misalnya hanya pacaran aja. Itu karena sering ada pertanyaan, Mbak, kalau suami saya selingkuh, iya. aku cara menjarain dia gimana? Seru ini, menarik ini. Ini dibuat judul memenjarakan suami yang selingkuh. Wah, luar biasa. Lanjut. Itu kan judulnya sanksi pidana perselingkuhan. Iya, yang gambar tadi ya. Aku tanya, Mbak, kamu di Hong Kong, kamu tahu suami selingkuh dari siapa? Dari tetangga. Tetangga punya bukti nggak? Punya. Mereka sering keluar berdua, mereka sering pacaran kemana-mana berdua. Bahkan anakku pun tahu gitu kan. Wah, anjir, istimewa banget. Lanjut Mbak. Anakku pun tahu. Terus dia cara memidanakannya gimana, Mbak? Dia cara ben suami saya itu kapok, ben di penjara aja. Syukur-syukur sama gendaannya di penjara sekalian. Wow. Kalau cuma buktinya kayak gitu nggak bisa. Harus ada bukti perselingkuhan yang memang benar-benar itu perzinahan. Oh, perzinahan. Ya. Jadi gini, orang kalau chattingan aja yang di rumah, di Indonesia pun banyak pertanyaan yang seperti ini, Mas. Siap. Jadi menemui suaminya, di HP suaminya ada chattingan, ada chattingan mesra sama perempuan. Dia lapor polisi, ya nggak ada bukti. Chattingan seperti itu ya nggak biasa. Iya, terus nggak bisa buat landasan. Nah, ada lagi yang digerebek di hotel, langsung itu 9 bulan penjara. Karena buktinya di situ. Itulah bukti perselingkuhan yang sebenarnya. Kalau buktinya cuma WA-an, cuma orang lihat dia jalan makan itu nggak ada ngefek ya. Bisa. Tapi kalau hotel dapat ya. Dapat, apalagi udah digerebek. Itu saya gerebek istrinya sendiri loh, keren itu. Bencana, Mbak, kalau sudah sampai digerebek itu. Lanjut. Kalau di Hongkong digerebek yang di penjara ya, Mbak. Iya. Kalau di Hongkong ya. Di Indonesia yang gerebek oke, lanjut. Yang di Hongkong itu akhirnya, yuk Mbak, yuk kita cari bukti bareng-bareng. Biar semuanya nggak jadi fitnah. Walaupun anakmu tahu kalau suamimu punya pacar, tapi anakmu kan nggak bisa membuktikan bahwa itu pacarnya. Maksudnya itu benar-benar perselingkuhan yang harus bisa diperkarakan gitu ya. Harus, iya. Karena kan kamu pengennya suamimu di penjara, ya kan, harus gitu. Akhirnya ya udah itu. Ada foto-foto sih, ada beberapa foto, ada beberapa ya memang kerjasama dengan pihak hotel juga, duit juga, karena masuk ke hotel tanpa minta izin untuk ambil foto itu duit banyak loh, Mas. Jadi ke hotel tanpa foto maksudnya gimana nih? Oke, biasanya orang yang ke hotel, menurut cerita mereka yang sebut di hotel, kan aku juga investigasinya sampai ke situ. Iya, lanjut, nggak apa-apa. Dia ngomong, Mbak, kalau di sana itu nanti kayak ada larangan bahwa di sini dilarang mengambil foto ya.
Terus di sini nanti juga ditanya istrinya apa bukan, suaminya apa bukan. Tuh. Klien soalnya ya kan, klien Iya, terus dia bayar terus kan, artinya bayar, iya. Tapi kalau yang masuk ke hotel itu pengacara, dan pengacara sudah dia pengacara, terus dia bawa uang untuk resepsionis atau untuk petugas yang di sana, ya wis lancar. Ambil beberapa foto lah di sana, pas dia keluar, pas dia masuk, terus itu nggak cuma sekali, jadi memang investigasinya panjang kalau seperti itu. tapi sekali lagi bahwa ketika persoalan di mana dan bahwa pada saat ke hotel kemudian itu dikasuskan dan barang bukti sudah dikumpulkan, itu disebutkan nama hotelnya enggak. Jadi kan pihak laki-lakinya yang berselingkuh tadi kan bisa klaim bahwa, "Woi, hotel aku bayar awakmu kok aku tambah kamu kenain kayak gitu." Jadi main cantik berarti kalau kayak gitu. Main cantik semuanya, dan memang kalau kita investigasi itu kita menghargai dan menghormati privasi yang kita mintai bantuan. Oh, berarti kita tidak akan Iya. datanya hotel ini ya, kecuali nanti dibukanya di sidang atau bagaimana? Nah, di sidang itu sudah beda lagi. Nah, masalah nanti habis di sidang, habis dia di penjara mau dendam sama hotelnya, itu sudah urusan mereka. Ya, tapi maksud saya kan memang ada kan nanti dampaknya Ada. bahwa hotelnya akan, wah hotelmu nggak sip gini. Penjara berapa Mbak? Ada. 9 9 bulan maksimal. Oke. menarik. Jadi ini adalah mipil ya. Kita nggak bisa bahas secara detail ya Mbak. Kita mipil lah, mipil case, kita mipil Ya, kalau mau knowledge. detail kontak Mas Sandro saja. Anjir, langsung kontak makelar ya anjir. Makelar 2,5% anjir. Aku nggak seperti itu deh Mbak. Jadi maksud saya di sini saya bikin konten ada Mbak Yanti, teman-teman bisa lihat capability-nya, kapasitasnya. Saya hanya penyaji konten aja Mbak. Kalau toh memang kedepannya ditakdirkan saya harus membantu sampai di titik Ya, dan di mana itu itu, kan, ya itu beda-beda walau urusan. Intinya kan sekali lagi bahwa saya penyaji konten dan saya ingin menyajikan konten di mana konten-konten itu membuka bisa jalan, mendidik orang. membuka jalan berpikir, membuka kebuntuan-kebuntuan dari permasalahannya teman-teman. Sekali lagi kalau untuk masalah jauh lebih dalam lagi untuk membantu, untuk support dan semuanya, saya tidak menspesialiskan diri saya ke sana. Tetapi ketika mereka meminta sesuatu itu dan saya sampaikan rule of the game-nya, aturan mainnya di depan dan mereka bisa terima, let's go ahead. Kalau saya tipikal prinsipnya seperti itu Mbak. Saya tidak menekuni secara serius. Bahkan sebenarnya banyak hal yang saya lakukan selain hanya cerai, kadang-kadang ngurusin pernikahan Indonesia dan Hong Kong untuk di Indonesia supaya cepat. Teman-teman yang di sini dapat permanen terus menikah dengan suaminya diajak ke Indonesia dalam durasi pulang 2 minggu aja sudah bawa surat nikah dari Indonesia. Saya juga pernah lakukan hal seperti itu. Nggak saya buka, nggak saya kuak karena memang itu privasi. Nggak si teman-teman, sekali lagi teman yang saya bantu kan saya nggak ingin ceritakan, ya sudah nggak ada masalah. Padahal sebenarnya itu menginspirasi banget. Cuman ya nggak ada masalah. Nah, dan ada kadang-kadang coba-coba yang datang nanya, Mas bisa ngurusin begini dan begitu. Ya saya cerita dulu rule of the game-nya, aturan mainnya, angkanya. Kadang-kadang mereka semuanya kebentur dengan masalah uang nominal dan kepercayaan. Sekali lagi yang nggak menjadi persoalan. Bagaimanapun dia meletakkan segala sesuatu ya, meletakkan uang di mana uang itu juga nggak sedikit. Butuh kompensasi ABCD, butuh kepercayaan. Kalau sampean kan jelas memang spesifiknya mengatasi atau memberikan jalan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu kan. Jadi menarik cerita sekali lagi 53 menit Mbak kita membahas hal-hal yang luar biasa di sini. Mudah-mudahan sekali lagi ya ada nilai positif yang bisa kita ambil ya. Ada sesuatu yang teman-teman bisa
bisa dapatkan cerita ini gitu loh. Terlepas sekali lagi bahwa kita tidak membahas bahwa ini perceraian itu kan perbuatan yang tidak dianjurkan ya kan. Tidak dianjurkan. Tapi kalau memang keadaan dan kondisi memaksa kita untuk melakukan hal seperti itu, apa boleh baut jatuhnya. Oke, the last message. Jadi statement close, penutup kali ini dari Mbak Yanti, apa yang ingin disampaikan buat teman-teman semuanya, penonton saya, subscriber, silahkan. Ya, ya untuk teman-teman menanggapi masalah perselingkuhan dan perceraian ini, kembalikan semua ke diri sendiri dulu. Kembalikan semua ke diri sendiri dulu saat kamu menemui kasus seperti ini, entah itu perselingkuhan ataupun kamu sendiri yang mengalami, kamu sendiri yang melakukan perselingkuhan itu, kembalikan ke dirimu sendiri. Saat kamu diperlakukan seperti itu, kamu terima tidak. Tapi kalau kamu yang diselingkuhi, kamu kembalikan ke diri kamu juga bahwa apakah aku harus melanjutkan hubungan yang sudah diretakkan oleh orang lain. Kalau memang jalan terakhirnya adalah perceraian, pikirkan kembali, karena apalagi yang sudah berkeluarga dan punya anak. Jadi efeknya akan berimbas ke anak, itu sudah pasti. Jangan takut menjadi janda kalau memang itu keputusan yang terbaik. Itu untuk pesan wajib itu untuk teman-teman yang ada di Hongkong. Tetapi saat kamu sudah dihargai oleh suamimu di rumah, jangan pernah menyia-nyiakan kepercayaan itu, karena nantinya kamu sendiri yang akan menyesal. Itu aja Mas pesannya. Oke, terima kasih, luar biasa. Ternyata sebenarnya 47 menit, hampir 50 menit lah, 1 jam kurang 10 menit. Kita berbicara bagaimana perselingkuhan, dan ini hanya sebagai clue ya, ini ada sebagai pembuka di mana hal-hal yang dialami teman-teman boleh disampaikan ke Mbak Yanti di KMTH, Komunitas Masyarakat Tanggap Hukum. Oke, terima kasih atas informasinya. Nanti teman-teman semuanya silahkan kolom komen, silahkan. Nanti kalau mau chat Mbak Yanti apa tekan KMTH ya. Kalau Mbak Yantinya profilnya di Facebook ya, YouTube belum ada ya. Nanti kalau ada YouTube, ini file juga bisa ditaruh di filenya KMTH lah, seperti itu. Nanti di fanpage biasanya nanti di-upload di fanpage. Oke, siap. Terima kasih Mbak Yanti, sukses, sehat selalu atas perjuangannya dan bisa membantu teman-teman ke arah yang jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.